Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Lestari, Prodi PGSD kelas 5A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan world language. Nah, di sini ada pengertian pendekatan world language. World language adalah pembelajaran bahasa diajarkan secara utuh, tidak terpisah, menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Diajarkan secara terpadu atau integrated sehingga siswa dapat melihat bahasa sebagai suatu kesatuan. World language adalah cara untuk menyatukan pandangan tentang bahasa, tentang pembelajaran, dan tentang orang-orang yang terlibat dalam pembelajaran. Dalam hal ini, orang-orang yang dimaksud adalah guru dan siswa. World language dimulai dengan menumbuhkan lingkungan di mana bahasa diajarkan secara utuh dan keterampilan bahasa atau menyimak, berbicara, membaca, dan menulis diajarkan secara terpadu. Nah, di sini ada komponen world language. Jadi komponennya itu satu, reading aloud. Jadi reading aloud adalah kegiatan membaca yang dilakukan oleh guru dan siswanya. Jadi kegiatan ini sangat bermanfaat dilakukan di kelas rendah karena dapat meningkatkan keterampilan menyimak, memperkaya kosakata, dan membantu meningkatkan membaca pemahaman, menumbuhkan minat baca pada siswa. Yang kedua ada journal writing atau menulis jurnal. Jadi bagi siswa untuk mengungkapkan perasaannya, menceritakan kejadian di sekitar mengungkapkan perasaannya, manfaatnya meningkatkan kemampuan menulis, membaca, berpikir, menumbuhkan keberanian, menghadapi resiko, memberi kesempatan untuk membuat refleksi, memvalidasi pengalaman dan perasaan pribadi, kesadaran peraturan menulis. Yang ketiga ada sustained silent reading atau bisa disingkat dengan SSR. Jadi membaca dalam hati. Jadi dalam kegiatan ini siswa diberikan kesempatan untuk memilih sendiri buku atau materi yang akan dibaca. Membaca berarti berkomunikasi dengan pengarang buku tersebut. Guru percaya siswa memahami apa yang mereka baca. Yang keempat ada shared reading. Jadi kegiatan membaca sama antara guru dan siswa. Jadi guru membaca dan siswa mengikutinya sambil melihat tulisan. Siswa berkesempatan untuk memperhatikan guru membaca sebagai model. Jadi siswa yang kurang terampil membaca mendapat contoh membaca yang benar. Yang kelima ada guide reading atau membaca terbimbing guru menjadi pengamat dan fasilitator. Jadi guru melemparkan pertanyaan dan meminta siswa menjawab dengan kritis, bukan sekedar pertanyaan pemahaman. Yang keenam ada guide writing atau yang disebut menulis terbimbing. Guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa menemukan apa yang ingin ditulisnya dan bagaimana menulis dengan jelas, sistematis, dan menarik. Yang ketujuh ada independent reading atau membaca bebas. Jadi di mana siswa berkesempatan untuk menentukan sendiri materi yang ingin dibacanya dan bertanggung jawab terhadap bacaannya, sehingga peran guru berubah dari permakarsa menjadi model dan pemberi tuntunan menjadi seorang pengamat, fasilitator, dan pemberi respon. Nah, yang kedelapan ada independent writing atau menulis bebas. Jadi siswa mempunyai kesempatan untuk menulis tanpa ada intervensi dari guru. Tujuannya untuk meningkatkan kemampuan menulis, meningkatkan kebiasaan menulis, dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Di sini ada ciri-ciri kelas dengan pendekatan world language. Jadi ciri-cirinya adalah 1. Kelas penuh dengan barang cetakan.
2. Siswa belajar melalui model atau contoh. 3. Siswa bekerja dan belajar sesuai dengan tingkat kemampuannya. 4. Siswa sebagai tanggung jawab dalam pembelajaran. 5. Siswa terlibat secara aktif dalam pembelajaran bermakna. 6. Siswa berani mengambil resiko dan bebas bereksperimen. 7. Siswa mendapat feedback positif dari guru maupun temannya. Nah, di sini ada kelemahan dan kelebihan pendekatan world language. Jadi kelemahannya yaitu perubahan menjadi kelas world language memerlukan waktu yang cukup lama karena perubahan harus dilakukan dengan hati-hati dan perlahan agar menghasilkan kelas world language yang diinginkan. Anderson dalam Haryanto 2009. Yang kedua, dalam penerapan world language, guru harus memahami dulu komponen-komponen world language agar pembelajaran dapat dilakukan secara maksimal. Santoso dalam Haryanto. Nah, kelebihannya yaitu kelebihan pendekatan world language menurut Hartati dalam Aulia 2012. Nomor 15, pendekatan bahasa menyeluruh sangat populer dalam pembelajaran bahasa setelah tahun 1980 sehingga memiliki kelebihan tersebut antara lain melibatkan lingkungan, penyampaian menyeluruh dalam melibatkan berbagai ilmu disiplin. Menggunakan pendekatan tematik, programnya disusun berdasarkan pendekatan fungsional dalam memperhatikan perkembangan anak, baik perkembangan fisik, sosial, emosi, dan mental intelektual. Nah, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.